kucing ya. Jadi apa sih vaksin itu? Vaksin itu sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Sederhananya gini, jadi vaksin itu isinya tuh mikroorganisme atau penyebab penyakit gitulah, yang tujuannya itu untuk membentuk antibodi yang nanti bakalan melawan si penyebab infeksi itu. Jadi maksudnya mikroorganisme itu kayak gimana sih? Nah, contohnya tuh kayak virus atau bakteri. Jadi kalau misalnya nanti terpapar itu bakalan kebal dan gak kena penyakitnya, kemungkinan besarnya ya. Nah, berarti bahaya dong kalau masuk ke badan kucing. Mikroorganisme ini tuh udah lewatin banyak tahapan sebelumnya ya. Jadi vaksin tuh diolah dulu lah gitu, lewat beberapa tahapan yang setelah dipastikan aman baru bisa dipakai gitu. Makanya kenapa vaksin baru boleh dikasih kalau kondisinya sehat. Kalau lagi sakit nggak bisa divaksin, karena yang ada nanti bakalan malah nambah penyakitnya. Jadi harus disembuhin dulu penyakit sebelumnya, baru boleh divaksin. Ada dua jenis vaksin ya. Yang pertama vaksin yang dilemahkan. Sesuai dengan namanya, vaksin ini tuh paling mendekati penyakit sebenarnya. Karena diambil dari patogen itu langsung, mikroorganisme itu langsung. Nah, vaksin ini juga diklaim punya efek paling kuat dibanding vaksin lainnya. Tapi vaksin ini dikabarkan punya masalah keamanan. Jadi dia bisa buat hasil pengujian jadi positif, padahal sebenarnya itu enggak positif gitu maksudnya. Jadi istilahnya positif palsu gitu. Jadi kebacanya positif padahal dia itu yang enggak sakit, enggak terjangkit si penyakit itu gitu. Terus ada juga vaksin tidak aktif. Nah, vaksin ini berisi mikroorganisme yang udah dilenyapkan dan dibuat tidak aktif dengan merusak asam nukleat dari mikroorganisme. Fungsi asam nukleat itu yang untuk mereplikasi, menyimpan data informasi, ya semacam kayak kode gitu deh. Nah, inilah yang disebut dengan mutasi. Jadi dia berkembang tapi semakin ganas lah gitu. Macam COVID di manusia kan bermutasi ya, makin sini makin kayak kemarin tuh Delta gitu. Dan di hewan pun sama ada virus yang bermutasi. Nah, vaksin ini lebih stabil dan lebih murah dibanding dengan vaksin yang tadi itu yang dilemahkan. Ya, biarpun perlindungannya nggak bisa jangka panjang yang efektif. Terus gimana sih cara kerja vaksin? Setelah proses vaksinasi, jadi tubuh tuh dilatih untuk mengenalin penyebab infeksi mikroorganisme itu kayak virus atau bakteri itu dengan cara produksi protein yang disebut antibodi, atau dengan mengaktifin sel spesifik untuk melenyapkan penyebab infeksi itu. Jadi kalau penyakit itu nyerang kucing dan kucingnya udah divaksinasi, di tubuhnya tuh langsung ngeluarin respon imun, karena kan udah dilatih tadi ya, yang pengenalan di awal, buat membasmi kedatangan biang penyakit. Jadi kayak tentara gitu, dikasih tahu nanti musuhnya tuh begini. Terus mereka dilatih gimana cara ngelawannya. Tapi vaksin tuh bukan 100% ngobatin ya. Vaksin tuh mencegah dan ngasih perlindungan biar gak terpapar. Sebenarnya vaksin juga gak 100% efektif. Jadi gak jaminan udah divaksin 100% terlindungi, gak bakalan terlindung. No, karena itu tergantung dari respon tubuh kucingnya, juga lingkungannya, apa banyak kucing yang sakit atau enggak. Dengan dia udah divaksin tapi lingkungannya banyak yang sakit, kucingnya
divaksin gitu. Dibanding dengan yang nggak divaksin, mungkin imunnya jadi berjuang sendiri melindungi tubuh. Dan kalaupun seandainya kucingnya kena, itu bisa mengurangi tingkat keparahan dibanding yang nggak divaksin. Kalau vaksin itu ada resikonya nggak? Nah, kelebihan dari vaksin tadi kan udah aku jelasin di atas ya. Sekarang aku mau sebutin resiko vaksinnya. Reaksinya tuh ada yang ringan, ada yang berat. Reaksi ringan tuh kayak demam, lesu, menurunnya selera makan, terus bengkak di bekas suntikan. Dan itu biasanya tuh gejala-gejala itu terjadi beberapa jam setelah vaksinasi dan bisa mereda dalam beberapa hari, paling lama misalnya 3 hari gitu ya. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 3 hari masih gitu-gitu aja gitu, belum ada perkembangan ke arah sembuh gitu, menghilang gejalanya, kalian harus konsul ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terus ada juga reaksi berat. Reaksi berat tuh kesulitan bernafas, lemah, muntah, terus diare, gusi pucat, sampai pingsan. Kenapa tadi aku bilang harus ke dokter? Karena bisa jadi kucing kalian juga mungkin alergi ya, karena ada kucing yang alergi juga sih sama vaksin. Tanda awalnya tuh biasanya tuh gatal-gatal gitu, terus kemerahan, bengkak di mata, bibir, leher, dan ada demam juga. Jadi nggak boleh dianggap sepele ya. Apalagi kalau gejalanya udah berat tadi sampai kayak muntah, diare, kesulitan bernapas itu harus segera dapat penanganan yang tepat sih. Nah, ada juga sumber yang bilang kalau pembengkakan di dekat tempat vaksinasi masih ada sampai lebih dari 3 minggu atau malah tambah membesar. Itu bisa jadi tanda salah satu jenis kanker yang disebut dengan VIS atau Feline Injection Site Sarcoma. Jadi itu sejenis tumor langka yang merupakan hasil dari peradangan yang terkait dengan vaksinasi. Dapat terjadi hingga 10 tahun setelah vaksinasi pada beberapa kucing. Perawatan membutuhkan operasi pengangkatan tumor yang agresif dengan batas lebar jaringan normal di sekitarnya. Tapi ya ini jarang kejadian sih. Cuma kalau mau pencegahan kalian bisa minta sama dokter hewannya buat injeksi di area yang bisa diambil atau diamputasi, misalnya ekor. Ngeri juga sih ya, kasihan aja gitu kalau misalnya harus diamputasi, berarti ntar makin pendek gitu ya ekornya. Kucing aku sih Ocil kan ekornya udah irit banget nih, kalau diamputasi habis dong. Nauzubillah ya Allah. Semoga kucing-kucing semua diberikan kesehatan dan perlindungan, dijauhin dari penyakit yang mana-mana, pokoknya diberi kesehatan lah semuanya, kucingnya juga ownernya ya, sehat selalu, amin. Soalnya kerasa banget kalau kucing udah sakit itu biayanya emang lumayan ya, nguras kantong. Buat sakit yang simpel-simpel kayak demam, batuk, pilek, flu itu ada sih yang terjangkau gitu ya harga obatnya. Kalau yang udah berat-berat kayak gini aduh jangan sampai. Tapi seberapapun resikonya, vaksin itu tetap lebih banyak manfaatnya. Kalau vaksin itu bisa melindungi dari infeksi penyakit berbahaya kan kenapa enggak gitu, dibanding kalau nggak divaksin terus kena ngobatinnya perlu biaya gede. Biarpun masih ada peluang buat tetap kena walaupun nggak divaksin, tapi gejalanya nggak seberat yang belum divaksin. Di sini aku nggak endorse vaksin, aku cuma sharing pengalaman aku aja sih. Karena sebagian besar kucingku yang nggak divaksin itu dulu emang kena penyakitnya tuh lumayan berat-berat dan nggak ketolong. Kayak panle, terus kalisivirus. Jadi
That's why aku ngebahas tentang vaksin gitu. Tapi itu kembali lagi ke kalian sebagai owner. Karena ya emang pertimbangannya cukup besar ya vaksin. Dari segi biaya juga mungkin dokter hewan belum tersebar sampai ke penjuru-penjuru. Kalaupun ada, misalnya ya masih jarang-jarang tuh harus ke kota. Oke, segitu aja video dari Bos Krucil. Semoga videonya bermanfaat. Semoga informasinya tersampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti. Kalau suka silakan di like, kalau nggak suka dislike aja. Kalau ada pertanyaan, komen atau request taruh aja di komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Thanks sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di